welkom en deze eredienst en het bijzonder voor onze broeders en zusters die voor het eerst zijn gekomen. Prijs de Heer dat wij vandaag weer elkaar gezond en wel kunnen begroeten na onze kerstdienst op 20 december vorig jaar. Vandaag gaan voor in onze eredienst mevrouw Betty Ceptasari uit Voorburg. Hierbij zijn er enkele mededelingen voor u die ik in het Indonesisch zal voorlezen. Kebaktian kami adakan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Untuk sementara kita tidak mengadakan kebaktian di minggu kelima. Kebaktian diadakan di Gereja Nieuwekerk, Steenvoordelaan 364 di Rijswijk, dimulai pukul 14 siang. Kebaktian minggu ketiga bulan Juni jatuh pada tanggal 20 Juni dan akan dipimpin oleh Domine Richard Gulli dari Amsterdam. Kebaktian minggu pertama bulan Juli jatuh pada tanggal 4 Juli dan akan dipimpin oleh Domine Henry Senjaya. Di dalam kebaktian ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Di meja tamu ada buku tamu. Harap saudara-saudara sekalian mengisi buku tamu itu dengan nama, alamat, serta nomor telepon Anda, karena di masa corona ini kita diharuskan oleh RIVM mendata kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan untuk kami bisa mengirimkan semua info tentang kegiatan-kegiatan kami serta pengumuman-pengumuman yang lain. Juga jas tidak diperbolehkan digantungkan di tempat jas sebagaimana biasa. Harap semua jas dan mantel dibawa ke ruang ibadah dan ditaruh di kursi masing-masing. Untuk saling mendoakan atau jika ada permintaan doa dari teman-teman sanak keluarga yang membutuhkan doa karena sakit atau persoalan-persoalan lain, dapat menghubungi kami, yaitu Saudara D. Adarmadi dengan telepon 0628074586 atau saya sendiri Yokti dengan nomor 0703652447. Juga untuk permintaan kunjungan rumah, saudara bisa menghubungi kami. Berhubung dengan keadaan sekarang, kami tidak boleh mengadakan kunjungan rumah. Hanya dalam keadaan darurat dan penting sekali kita akan datang berkunjung ke rumah. Persembahan diadakan 2 kali. Persembahan pertama untuk penginjilan dan aktivitas gereja, dan persembahan kedua adalah untuk dana gedung gereja. Persembahan yang kita terima selama kita tidak mengadakan kebaktian adalah tanggal 25 Januari sebagai email bijdrage dari Nosole di kau sebanyak €500. Tanggal 6 April email bijdrage dari almarhum meneer J. Stemmerik €50. VVB registrasi nomor 7 €50. VVB registrasi nomor 22 €60. Eenmalige bijdrage mevrouw Van den Berg €15. Berhubung dengan keadaan sekarang ini di mana kita tidak boleh berkumpul di rumah melebihi 3 orang, maka untuk sementara ini kita tidak mengadakan Bible study. Menurut peraturan liturgi kebaktian yang ditentukan oleh RIVM, jemaat tidak diperbolehkan untuk menyanyi, mengucapkan pengakuan percaya maupun berdoa Bapa kami dengan bersuara. Atau pada hari ini mungkin sudah boleh dengan berbisik-bisik, tidak boleh terlalu keras katanya. Ya, kami persilahkan jemaat untuk mengucapkannya di dalam hati. Setelah selesai kebaktian, kami juga tidak diperbolehkan untuk saling beramah tamah dan minum kopi. Juga tidak boleh memberi salam kepada pendeta dan majelis yang bertugas, dan sebaiknya sesudah kebaktian kita langsung meninggalkan ruang ibadah. Sekian pengumuman
untuk minggu ini dan saya mengucapkan selamat mengikuti kebaktian. Tot zover de mededelingen en ik wens u allen een gezegende dienst toe. En mag ik u verzoeken om op te staan om naar de intochtdienst te luisteren. Uitzicht. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En ook met u. Amen. Neem plaats. Ik zal de aanvangtekst van vandaag lezen. Op Psalm 28, vers 1. Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft hij verricht. Zijn rechtergang heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht. Laten we samen zingen film 37, Batu Karang yang Sedih. Oh
Sama-sama gitu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih jika siang hari ini kami boleh ada di sini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami sesungguhnya tidak layak untuk hadir di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kami. Kami seringkali merasa bahwa apa yang kami pikirkan lebih baik dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami berpikir bahwa kami bisa bergantung pada kekuatan kami sendiri, tapi sesungguhnya segala sesuatu hanya dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jika kami gagal mengasihi orang lain, atau gagal mengampuni orang lain, atau tidak satu hati sebagai satu tubuh Kristus. Ampuni kami jika dengan perkataan kami menyakiti hati orang lain, atau perbuatan kami tidak seturut kehendak Tuhan. Biarlah darah Kristus yang menyucikan kami kembali dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk hadir di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan, menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Lalu sama singa, kirim jemaat yang jatuh, suaranya singa. Bagi mereka yang mau datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada berita anugerah dari Tuhan untuk mereka yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terhadap Verkondiging kali Deze uit Romeinen 6 vers 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan petunjuk hidup baru dari Roma 6 ayat 7 sampai 10. Vernieuwing is genomen uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 10. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dus wie in Christus is, die behoort tot de nieuwe schepping. Het oude is reeds voorbij. Eigenlijk is het nieuwe al begonnen. De vrede van Christus bezoekt ons allen onderling. Laat ons daarom leven in vrede. Mogen de vrede van Christus met u zijn. En ook met u. Mari kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerahnya.
gereja, laten we samen bidden. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, karena sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman yang diberitakan, firman yang disampaikan, sungguh-sungguh dari Tuhan sendiri, melalui Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada jemaat Tuhan di tempat ini, masing-masing secara pribadi. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang mengajar setiap pribadi yang hadir di saat ini. En Vader in de hemel, wij komen tot u met een nederigheid en wij openen onze harten voor uw woord. Dat u weet ons harten vervullen. Leid ons om Gods woord te begrijpen en Gods woord in ons leven te verspreiden. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang di depan, supaya sungguh kuasa yang dari Tuhan sendiri yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu untuk berbicara, dan Tuhan taruh kata-kata Tuhan sendiri di mulut hamba-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. De schriftlezing van vandaag is genomen op Exodus 2, vers 1 tot en met 5 en 15 tot en met 25. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan air. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya tepi yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, lalu dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehor, ayah mereka berkata lagi, "Mengapa selekas itu kau pulang hari ini?" Jawab mereka, Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kami domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehula Sipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka menyerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Inilah sabda Tuhan. Gelukkig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven. Halleluja. Goedemiddag.
Selamat siang. Ya, ini ibadah pertama ya, Tuhan bisa kembali beribadah hari ini. Dan hari ini temanya adalah bebas dari perbudakan. Jadi kita sudah bebas dari tenggaman harus di rumah masing-masing ya hari Minggu. Nah, saya akan bicara tentang perbudakan dan pembebasan. Dan ini adalah tema utama dari Alkitab, tema utama karya Kristus Yesus. Nah, baru-baru ini saya lihat film dokumenter judulnya Daughters of Destiny, bisa ditemukan di Netflix. Nah, di dalam dokumentasi itu, dokumenter movie, ada satu kelompok anak-anak perempuan dari kasta untouchable, kasta paling rendah, bahkan lebih rendah dari yang paling rendah, karena ini keturunan budak. Jadi mereka dipandang bahwa destiny mereka atau garis hidup mereka yang lahir dalam kasta terendah ini memang menjadi budak. Dari zaman dulu bahkan di zaman modern sekarang ini di India, meskipun sudah ilegal, tapi tetap ada. Nah, sekarang ini India bergumul dengan tingginya angka kematian karena coronavirus. Dan kasta terendah ini biasanya yang paling rentan karena sulit mendapat pertolongan, ya, nggak bisa dapat oksigen dan sebagainya, harus beli sendiri. Nah, dalam kasta ini, terutama kaum wanita, biasanya dipandang bodoh, miskin, kotor, berdosa, tidak punya hak. Nah, kasta terendah ini, ya, yang tidak berpendidikan dan sebagainya ini, ya, kemudian diperhatikan oleh satu orang keluarga kaya dari New York, imigran India yang dari kaya di New York. Lalu dia menjual semua harta miliknya, pergi dari New York, pergi ke India, membangun sebuah sekolah gratis untuk anak-anak ini. Dan beberapa anak perempuan ini berhasil masuk ke perguruan tinggi, lulus jadi perawat, jadi jurnalis, lalu ada yang kuliah di bidang hukum jadi lawyer. Sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka tadinya, karena posisi mereka dalam kasta itu, akhirnya menjadi mungkin. Karena ada seseorang yang berani membayar harga. Yaitu apa? Semua uangnya dan hidupnya didedikasikan selama 20 tahun untuk mendampingi mereka, anak-anak ini, dari sejak 0 TK sampai lulus universitas. Nah, pria ini, Dr. George namanya, menjual semua miliknya dari New York, meninggalkan karirnya, bisnisnya, membangun sekolah gratis di India, mendedikasikan hidupnya untuk menjadi ayah angkat dari ratusan anak kasta budak itu. Nah, menjadi budak adalah pengalaman yang sangat buruk, gak enak, tidak adil. Nah, kalau kita lihat betapa jahatnya perbudakan itu, walaupun semua orang tahu jahat, perbudakan itu jahat, tapi sampai sekarang perbudakan itu masih ada dan sudah ada dari sejak zaman kuno. Kita bisa temukan berbagai jenis perbudakan sepanjang sejarah manusia, dan bisa ditemukan di dalam sejarah negara manapun. Yang sekarang di Amsterdam ada itu ya, museum perbudakan sekarang ya, bisa dilihat di Amsterdam. Perbudakan bahkan sekarang ini, di era digital sekarang ini, masih kita dengar, masih kita lihat. Contohnya wanita-wanita ditangkap di perang Irak dan Suriah, dijadikan budak seks. Kita dengar cerita anak-anak di negara lain yang dijual sebagai pekerja murah, bahkan nggak cukup untuk makannya. Anak-anak perempuan dijual sebagai child bride, mempelai anak-anak di negara lain. Nah, perbudakan sudah menghancurkan hidup manusia, dan Tuhan ingin membebaskan kita dari perbudakan ini. Nah, Alkitab juga menjelaskan dengan gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan dan sedang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk membebaskan kita dari perbudakan melalui kisah perbudakan di Mesir. Israel sudah menjadi budak ratusan tahun waktu Musa lahir.
Nah, kisah kelahiran Musa kita bisa baca di Exodus 1 and 3 di Keluaran 1 dan 2. Untuk memahami konteks Keluaran 1 2, mari kita lihat juga apa yang terjadi dalam keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, alias Israel. Yakub namanya kan diganti Israel. Sebelum ini terjadi ya, kita perlu catat bahwa perbudakan yang dialami Israel itu sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum Tuhan Allah memanggil Abraham, perbudakan itu ada. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, Tuhan memberi janji kepada Abraham, yaitu apa? Keturunannya akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Lalu Kejadian 15 ayat 7, 13 dan 16, Tuhan kasih tahu Abraham, keturunannya akan menjadi budak di negara asing selama 400 tahun. Sudah dikasih tahu sebelumnya. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memimpin mereka keluar dari perbudakan ini, dan bahwa Tuhan akan memberkati mereka sebagai bangsa yang besar setelahnya. Nah, karena janji ini sebelum kematiannya, Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya tentang janji Tuhan Allah ini, bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membawa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Itu tercatat di Kejadian 50 ayat 24. Karena itu, kita bisa lihat bahwa perbudakan Israel itu adalah bagian dari rencana Tuhan, keseluruhan kisah keselamatan manusia yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Kita tahu bahwa kelahiran Musa itu juga ada dalam rancangan Tuhan Allah, sudah direncanakan Tuhan sejak zaman Abraham. Manusia waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, memilih untuk menjadi budak sebenarnya, memilih untuk menjadi hamba dosa. Setelah mereka jatuh di Taman Eden, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ini dari perbudakan dosa ini. Lalu Tuhan mengambil inisiatif dan mengintervensi sejarah manusia. Kita bisa membaca intervensi Tuhan Allah untuk menolong Israel atau menolong manusia. Salah satunya Keluaran 1 ayat 20 dan 21. Tuhan Allah memberi bantuan melalui para bidan Mesir. Melalui bantuan para bidan ini, Israel tambah terus jumlahnya dan menjadi bangsa yang besar. Tuhan juga menolong Musa dengan cara menyediakan apa yang dia butuhkan. Orang tua Musa memahami rencana Allah dan memiliki keyakinan akan janji Tuhan Allah. Dan mereka ngerti apa janji Tuhan. Bayi Musa disembunyikan oleh orang tuanya. Lalu sesudah itu ditemukan oleh putri Fir'aun, putri raja. Tercatat di Keluaran 2 ayat 1 sampai 5. Musa kemudian menjadi pangeran Mesir, mendapat pendidikan terbaik di Mesir. Nah, kita tahu Mesir di zaman itu adalah peradaban terbesar, pendidikan terbaik, teknologi paling maju di zaman itu. Nah, Tuhan artinya menyediakan perlindungan, menyediakan pendidikan terbaik dan peluang bagi Musa untuk bisa memenuhi tujuan yang Tuhan sudah siapkan, rencana besar Tuhan Allah untuk keselamatan manusia. Musa waktu itu mendapat pendidikan terbaik, tapi waktu dia masih di istana Fir'aun, dia belum punya kebijaksanaan, belum punya wisheit. Lalu dia lihat orang Mesir pukulin orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu karena dia pikir dia sedang menolong bangsanya sendiri. Tercatat di Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Nah, karena kesalahan Musa ini, Fir'aun Faraon pengen membunuh Musa. Lalu dia harus lari ke negara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, setelah dia lari baru kemudian dia belajar. Dia perlu belajar menjadi bijaksana, belajar mengenal diri lebih baik. Musa perlu kenal Tuhan
sebelum dia bisa melakukan misinya yang sudah direncanakan Tuhan untuk dia. Tuhan melatih Musa selama dia jadi pengungsi di negara asing. Musa menjadi orang asing yang lari dari Mesir untuk menghindari ancaman kematian. Nah, dengan menjadi pengungsi ini, menjadi flukteling ya, Musa is flukteling. Dia belajar untuk rendah hati. Dia belajar, oh saya bukan siapa-siapa. Meskipun tadinya punya posisi tinggi, pangeran, berpendidikan tinggi, waktu di Mesir. Nah, pernyataan Musa dalam ayat 22 menunjukkan bagaimana dia belajar bahwa dia bukan siapa-siapa selain pengungsi orang asing. Dia berkata, aku telah menjadi pengungsi atau orang asing di negeri asing. Dulu dia bangga, percaya diri sebagai pangeran Mesir. Tapi kemudian dia harus belajar, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Nah, sebelum Musa lari jauh dari negeri Mesir, dia bertindak pahlawan kan? Percaya diri, belain bangsa Israel. Tapi itu bukan tindakan yang berusaha pada Tuhan. Itu tindakan yang berusaha pada diri sendiri. Musa perlu belajar di situ bahwa keselamatan bangsa Israel itu bukan tindakan yang munculnya dari kemampuan dia, bukan sesuatu yang datangnya dari dia, tetapi dari Tuhan. Dengan menjadi pengungsi di negara asing, dia belajar siapa aktor utama dalam kisah keselamatan Israel. Siapa aktor utama keselamatan kita? Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan dalam Keluaran 3. Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? A-M-U-A-M. Aku adalah aku. Artinya Tuhan itu pusat dari segala sesuatu. Semua ada karena Tuhan ada. Alles besar, door God besar. Jadi Tuhanlah pusatnya. Tuhanlah yang menulis kisah Musa. Tuhanlah yang menulis kisah Israel. Tuhanlah yang menulis cerita kita semua. Tuhan adalah pahlawan utama yang menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa melalui penebusan Kristus. Nah, kadang-kadang Tuhan juga perlu mendorong kita keluar dari zona nyaman, seperti keluar dari keluarga, keluar dari negara sendiri, untuk belajar kebenaran dasar siapa Tuhan dan siapa saya sebenarnya. Apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan ingin tulis dalam kisah hidup saya? Menjadi orang asing di negara asing selalu merupakan perjalanan dengan Tuhan Yesus. Perjalanan kita, para pengikutnya, dengan Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang asing. Ya, by the Indonesia of Nederlanders, alles zijn vreemdelingen. In Gods ogen. Di mata Tuhan kita semua orang asing. Karena kita sudah menjadi hamba dosa, budak dosa. Meskipun kita sudah bebas, sudah dilepaskan dari dosa, tapi kita masih hidup di dunia ini sebagai orang asing yang tinggal di dunia. Nah, gaya hidup kita sebelum kita datang kepada Kristus bisa jadi nggak langsung berubah. Status kita sudah berubah menjadi warga kerajaan surga, tapi tidak otomatis gara-gara status berubah lalu gaya hidup kita berubah. Ya, seperti saya contohnya, kebiasaan saya tetap sama meskipun kewarganegaraan saya berubah menjadi warga negara Belanda. Paspornya ganti merah, tidak lagi hijau, tapi makanannya tetap nasi tiap hari. Ya, susah makan roti tiap hari juga. Nah, gaya hidup kita tidak akan berubah seketika meskipun statusnya berubah, kewarganegaraannya berubah.
Nah, sama seperti anak-anak perempuan tadi yang dari kasta budak tadi, kasta untouchable. Waktu mereka kuliah di universitas, tidak pernah ada kasta dari kasta itu yang bisa ke universitas sebelumnya kan? Jadi waktu mereka di universitas, mereka sendiri nggak ada yang kastanya sama, semuanya kastanya lebih tinggi. Jadi mereka mengalami tantangan, mengalami kesulitan, dan karena itu butuh konseling, butuh bimbingan, sampai akhirnya mereka bisa lulus. Nah, perubahan gaya hidup ini butuh proses, butuh bimbingan, konseling, intervensi dari Roh Kudus. Roh Kudus yang merubah hati dan pikiran kita. Nah, baru setelah itu kita baru siap menerima tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu apa? Menjadi umat miliknya. Nah, dalam proses berikutnya seharusnya kita juga lama-kelamaan bisa bertindak menjadi sama seperti harusnya warga surga bertindak. Yaitu apa? Membawa surga ke atas bumi. We bring the taste of heaven on earth. Membawa kerajaan surga di atas bumi. Nah, dengan menjalankan budaya surga, kebiasaan surga, kita memberi berkat kepada semua bangsa di dunia. Ya, saya tambahin sedikit. Sama seperti kalau kita dari Indonesia membawa kebiasaan pakaian batik, ya, baju apa itu kain tenun ya, nasi goreng dan sebagainya, memberi pengaruh ternyata. Nah, itu gaya hidup surga seharusnya kita bawa juga di atas bumi. Israel dipanggil untuk membawa berkat Tuhan, berkat dari Tuhan untuk semua bangsa di atas bumi. Nah, cerita bangsa Israel ini adalah cerita kita juga. Tuhan membebaskan bangsa Israel dan kita juga. Kita dari perbudakan dosa, bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah keselamatan. Nah, bagaimana Anda melihat kasih Allah dalam keadilan dan keadilan Allah dalam cerita bangsa Israel ini dan dalam cerita hidup saudara juga? Bagaimana Anda melihat posisi Anda dalam gambar besar rencana Tuhan Allah untuk keselamatan semua bangsa? Semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan keselamatan. Luangkan waktu untuk berbicara dan berbicara kepada Tuhan tentang hal ini. Sorry ya, nggak sama ya. Ada loncat-loncat ya. Bingung carinya. Ya, sama seperti bangsa Israel ya, kita perlu diproses, perlu belajar untuk melihat siapa Tuhan dan siapa kita sebenarnya. Mungkin balik ke sebelumnya sedikit. Ya, bangsa Israel itu meskipun sudah melihat mujizat Tuhan, suka menggerutu kepada Tuhan. Baru saja keluar sudah bilang, Tuhan kenapa membuat kami mau mati di padang gurun? Tadinya kami makan roti kenyang di Mesir, tapi sekarang di padang gurun kelaparan. Nah, baru saja keluar dari perbudakan sudah ngomel kepada Tuhan. Kenapa? Karena perbudakan sudah menjadi zona nyaman mereka. Di padang gurun mereka bersungguh-sungguh terhadap Allah. Nah, belum lama kemudian ngeluh lagi, ngomel lagi. Kenapa kamu Musa bawa kami keluar dari Mesir, mau bunuh kami dengan kehausan karena nggak ada air? Lalu tiap kali menghadapi tantangan kesulitan, mereka mulai bingung sebenarnya rencana Tuhan itu apa sih? Apa sih kasih Tuhan itu sebenarnya? Mereka pikir kok Tuhan kejam ya? Kok Tuhan mau bawa mereka pada kematian, bukan pada kebebasan? Nah, ini mirip dengan respons kita. Sudah dibebaskan, sudah diselamatkan dari dosa, kita ngeluh kalau ada kesulitan, ngeluh kalau ada tantangan dalam kehidupan, mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya, jangan-jangan motif Tuhan nggak baik, rencananya mungkin nggak baik, atau jangan-jangan tidak akan berhasil rencana Tuhan.
Kita pikir kita lebih tahu, kita perlu ngasih tahu Tuhan ke arah tertentu. Jangan-jangan Tuhan salah, arahnya harusnya ke sini. Lebih suka hidup di kehidupan lama yang perbudakan tadi, bukan di kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan. Tapi Tuhan itu selalu sabar ya pada kita. Nah, kita perlu tumbuh untuk bisa hidup dalam kebebasan itu. Kita perlu belajar untuk hidup dalam kebebasan itu supaya apa? Supaya bisa sepenuhnya hidup sama seperti Kristus yang bebas dari dosa. Secara hukum memang kita bebas dari dosa, tapi gaya hidup kita itu belum tentu sudah bebas dari dosa sama sekali. Karena status dan gaya hidup itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi sekarang kita sudah bebas dari dosa, kita sudah bebas dari perbudakan, tapi kita perlu belajar hidup dalam kebebasan. Perlu belajar hidup bebas dari dosa sama sekali. Sama seperti Kristus. Mari kita renungkan sekarang dalam hati kita masing-masing. Apa rencana Tuhan Allah dalam kebebasan saudara dan saya? Wat is Gods plan in ons leven met ons vrijheid? Laten we samen bidden. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk cerita bangsa Israel. Terima kasih untuk Alkitab yang menunjukkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, memilih untuk hidup mengikuti dosa, bukan mengikuti Tuhan. Tuhan mau mengintervensi sejarah manusia. Tuhan mau mengambil inisiatif. Tuhan mau bertindak untuk bisa membebaskan kami dari dosa itu. Meskipun dosa itu adalah pilihan kami, tapi Tuhan berbaik hati memberi anugerah untuk membebaskan kami. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Dank u wel dat we vrij kunnen zijn. Terima kasih Bapak. Kami mundurkan diri supaya kami boleh dipakai menjadi berkat untuk segala bangsa melalui kebebasan kami. Dan biarlah kami juga mau tunduk untuk bisa menjalani gaya hidup surgawi, gaya hidup yang bebas dari dosa, untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, menjadi surga di atas bumi. Gebruik ons, Heer, zodat we anderen kunnen laten zien wie Jezus is en hoe de koninkrijk van God is. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menunjukkan seperti apakah surga itu bagi saudara kami, sesama kami, mulai dari keluarga kami, teman-teman kami, kolega kami, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kami. Terima kasih Bapak, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
zekerheid van zijn genade voor ons, laten we samen met onze broeders en zusters in heel de wereld ons geloof blijven uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht van Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is er vast, gestorven en begraven, nedergedaald naar het dodenrijk. Op de derde dag stond uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in één heilige, algemeen, christelijke kerk, de wetenschap der heiligheid, de eeuwige gezondheid, de standing van het vlees en het eeuwige. We gaan samen bidden. Ik zal in het Indonesisch bidden en daarna bidden we samen in het Nederlands onze Vader. Laten we samen bidden. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk membawa doa syafaat kami. Untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh atau sedang dalam pergumulan hidup, kami mohon Tuhan hadir dalam hidup mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, memberi kekuatan yang baru tiap pagi. Terutama saudara kami yang sakit, Mikro Kengtan, Mikro Lelikau, Mikro Anisan, Mikro Lili Van de Bos. Kami mohon biarlah kesembuhan datang dari Tuhan untuk tubuh mereka, dan lebih lagi membawa sukacita yang baru dan damai sejahtera yang tiap hari dalam hati dan jiwa mereka. Kami berdoa untuk GPIN jemaat di sini, biarlah Tuhan juga terus tolong supaya terus bisa maju bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Tuhan tolong para pemimpin untuk bisa membuat kebijakan yang tepat seperti yang dibutuhkan jemaat. Tolong menjadi satu hati dalam satu tubuh Kristus, dan biarlah jemaat di sini boleh memuliakan Tuhan melalui hidup masing-masing tiap hari. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk kesempatan bisa berkumpul semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pemerintah Belanda yang boleh memberikan yang terbaik untuk memberi kebijakan dan arahan bagaimana kami bisa menghadapi pandemi sekarang ini. Kami berdoa supaya kabinet yang baru yang akan dibentuk Tuhan berkati dan Tuhan tolong supaya mereka juga boleh bijak dalam menghadapi segala situasi yang terjadi sekarang ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahyan kepada Tuhan dengan hati tunduk dan panas. Sementara kita mendengar firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hidup
Bapa kami yang ada di surga, terimalah iman dan doa kami. Berkatilah persembahan ini bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi pelayanan jemaat-Mu. Kiranya persembahan syukur ini menyenangkan dan menjadi kesaksian dari cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Amin. Bila sudah di ujung ibadah kita, mari kita bersama bagi berdiri atau bersama and sama dengan Jesus paid it all. Verheft uw harten tot de Heer. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Wees getuigen van Christus. Lof aan God. Geloofd zij de Heer. Nu en voor altijd. Ontvang nu de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw leven en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Voordat u straks naar huis gaat, hebben we nog een verrassing voor u. En dat is dat wij u hapjes gaan meegeven om thuis te smullen. Want we kunnen dit jaar
onze verjaardagen niet vieren, we kunnen niks doen vanwege. En dit is pas de eerste zondag dat wij hier samen mogen zijn. Dus als u straks even daar gaat, dan kan wij u een bakje meegeven om naar huis mee te nemen. Goeie zondag en tot ziens. Over 2 weken, hè? De derde zondag hebben we weer dienst.